أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أربع صفات الكمالية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا أنت التواب الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan segala nikmat baik iman yang penuh menambahkan iman Islam agar kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita bersyukur sudah sampai pada tahap akhir-akhir di bulan Dzulhijjah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36: Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya Allah iddah memiliki beberapa bilangan bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan bumi dan langit. Ya. Minha arba'atul hurum, dari 12 bilangan bulan Allah sangat memuliakan 4 bulan, yaitu bulannya adalah bulan Rajab, ya, lalu kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini bulan yang terakhir, Dzulhijjah. Nanti besok lagi beberapa hari lagi akan masuk tahun baru Hijriah, ya, tahun baru Hijriah tak jelas yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, berfirman: wa iz yamkuru bika alladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wahai Rasul, malaikat diutus, sesungguhnya beberapa orang yang musyrik di luar rumah menunggu sekitar 19 pemuda sedang menembuskan senjatanya. Dia akan yaqtuluka, ya, dia akan membunuh, ya, yaqtuluka, yusbituka, dia akan melepaskanmu, mengusirmu, ya, yusbituka yaqtuluka wa yakhrujuka, dia akan, ya, mengeluarkanmu dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, sehebat-hebat makar itu wallahu khairul makirin, dan Allah sehebat-hebatnya tipu daya. Mereka menipu daya, Allah lebih hebat tipu daya, nah, bisa menipu Allah. Itu cuma bi'anfusikum aw tuhasbukum billah. Ketika kita berzikir sampai sholat dalam surah Al-Baqarah, jika kau melahirkan sesuatu niat tak benar kita menyegar orang, Allah lebih tahu dan Allah mempersiapkan hisab. Kiranya kita tahu Allah mawjud tahu dan tidak boleh syai. Allah selalu ada di mana-mana. Allah tak butuh tempat. Kita butuh tempat tertentu, ada hujan tertentu, dingin pakai selimut, panas kita bikin dingin pakai AC. Semua kita butuh di dunia, tapi Allah nggak butuh tempat. Allah berada di segala tempat. Nah, bahkan Allah panggil malaikat, ya malaikati hal ra'auni, hei malaikatku, apakah hambaku melihat aku? La wallahi ma ra'auka ya Rabbi. Demi Allah, hambaku nggak lihat engkau. Apa kata Allah? Baik, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau aku tunjukkan diriku pada hambaku? Seketika malaikat menjawab, wallahi ya Rabbi law annahu ra'auka asyadda laka ibadatan asyadda laka tamjidan. Demi Allah, wahai Tuhanku, andaikan kau lihatkan diri kepada hamba seketika dia lepas urusan
ada yang mau duduk, dia langsung sujud di hadapan mereka ingin kasih sayang ya Allah. Bayangin apa melihat Allah, lalu kita sadar, tobat, mengerjakan kebaikan. Ya manusia kan lihat apa yang kita lihat depan, baru kita bisa berkesimpulan. Kalau nggak dilihat semua jadi ramai pembicaraannya. Kamera Allah itu di atas segalanya, maha melihat. Karena Allah Al-Basir Jalla Jalaluhu. Dalam Asmaul Husna Allah maha melihat. Yang maha itu semua bisa dilihat. Kalau diciptakan bumi dan langit, Dia menciptakan tempat duduk kita, bumi dan langit. Jadi apapun yang Allah akan berbuat sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau Allah menciptakan sesuatu dengan seketika, indama aku ta'ala dan syai'an yakun lahu fayakun. Cukup Allah memerintahkan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Allah merubah orang itu susah jadi baik, jadi senang. Orang sakit jadi sembuh, gak ada yang susah. Tergantung bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Makanya ketika Allah ciptakan bulan 12 bulan, kita nggak tahu tentang 12 bulan. Terkadang anak nggak tahu, lihat kalender Mesir lihat Februari. Tapi bila pikiran Allah nggak pernah dikenal, karena dia nggak kenal. Coba sekarang bulan apa? Tanggal berapa? Zulhijjah. Bulan apa? Zulhijjah. Bulan apa? La taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah ya dalam surat Luqman ayat 33 34. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannaka bil ghurur. Jangan hambaku selalu tertipu oleh dunia. Bulannya aja dia nggak kenal. Bagaimana mengenal Allah? Bulan bikinan Allah ketika samar Allah ciptakan bumi dan langit. Sama dia Allah ciptakan bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Itu tidaknya nggak kenal, nggak hafal bulan-bulan. Tanggal berapa nggak tahu. Terfokus kita dengan dunia. Jangan kita tertipu oleh syaitan, tertipu oleh guru sudah gurau, tipu daya. Karena dunia ini punahun billah, sumber tipu daya terkadang. Ya kan? Nggak ada kepuasan terus. Makanya kita harus selalu beramal terus, ibadah, sholat, ngaji, nggak boleh bosan. Saya udah bosan sholat, nggak boleh. Bosan ngaji, nggak ada bosan ngaji. Mulai ngaji aja masih diuji, lagi bosan. Sudah sholat, sudah namatin, dari lulus sholat, ada kan? Baca Quran, dari lulus, baca Quran, atam, selesai. Baca hadis, sunnah Rasul, udah baca. Nggak mau udah kata Rasul, gimana kata siapa? Makanya kita tempatnya amilan. Tempatnya kita beramal di dunia ini. Pada wujud kita yakin kepada Allah. Semua diatur Allah. Gak ada yang bisa lewat rezekinya, gak ada yang bisa lewat umurnya, karena kita tukar dengan Allah SWT. Maka lihat malaikat dulu, malaikat jangan dulu. Makanya dalam Al-Quran, Bayakulah Rabbi lauda akhartani ila ajalin karim wa asaddaku aqum bis-shalihin. Ketika tanda-tanda tersebut sudah dekat, mulai dekat itu tentang akhir kehidupan, malaikat maut datang dia kadang-kadang ditampakkan dirinya. Sudah waktunya orang-orang sudah mau meninggal itu dia sebulan datang sebulan. Kemudian berbicara antara roh dengan roh. Oleh roh dan amri Rabbi. Jadi bertemu masih bulan-bulan lama itu. Dia ngomong ketemu ini. Roh sama roh berbicara. Orang lain itu dianggap dia orang kesurupan. Padahal itu udah kadang-kadang udah meninggal, ya kan? Begitulah perjalanan yang gaib itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat. Ini gaib syahadat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah.
Katakanlah jika kematiannya kalian akan lari dari kematian itu, maka tidak akan mampu kalian. Aina ma kuntum yudrikumul mauta wa ma kuntum bi burujil musyayyada. Walaupun kau bersembunyi di benteng setebal apapun, amal soleh bagi amal soleh. Jadi tugas kita beramal soleh. Nabi aja beramal soleh terus, kagak pernah dia berhenti. Nabi maksud Rasulullah mana pernah berhenti. Coba ibadahnya sekali sholat malam sampai pecah-pecah kaki. Ya, sampai di dalam satu hadis istri beliau tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasna'un, kenapa kau gigih beribadah? Waqad kafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau sih gigih bersemangat ibadah, bersemangat zikir sampai pecah-pecah kakimu, padahal kau sudah masuk, gak ada dosa, sudah diampuni, baik dosa yang dahulu yang akan datang. Apa jawab Nabi? Qala ya Humairah, apalah aku abdan syakura. Ini tanda aku bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Ya, keras Nabi beribadah. Bukan hanya ibadah, keras Nabi untuk berjihad di dalam Allah. Setelah mundur, bukan hanya untuk ibadah, tapi dirinya berbahagia sesetan panah di perang Uhud, sesetan pedang. Ini Nabi berdoa. Karena apa? Wajah sudah bertobat. Karena Allah berikan aku untuk bergerak dan jual. Nah, ini tidak perlu banyak berdoa. Nah, itulah giginya Nabi ibadah. Kalau kita ikuti Nabi, tolong terpinggul amranya, maka kita besar lebih malah tetap kita harus terus. Jika waktu ini senantiasa berpegang pada kedua hal, maka dia akan selamat. Jika dia menjauh dari kedua hal ini, Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat selama-lamanya. Tergantung kita, Quran kita dapat di mana. Sunnah Nabi, lisan Nabi, ucapan Nabi, gerak-gerik Nabi kita tidak pakai. Makanya bagaimana kita dapat kemuliaan di dunia, mulia di dunia hasanah, pada akhirat di hasanah. Kita ingin baiknya di dunia, dapat kebaikan di akhirat. Baik di dunia belum tentu dapat baik di akhirat. Maunya kan tidak kan gitu. Tapi tanpa amal gimana? Jadi kita berjuang karena Allah. Makanya sedikit lagi akan datangnya bulan Asyura atau bulan Muharram atau tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Nah, kita kira kapan apa yang kita lakukan? Innal muhajirin man apa yang dasar orang yang berjuang, man hajara ala mana Allah. Orang yang berhijrah adalah hijrah dari 1443 Hijriah menuju besok lagi berapa hari, menuju 1442 Hijriah. Umur kita berkurang, ya kan? Mata sampai awas, rambut mulai putih, ya kan? Jadi kita berhijrah dalam suruh wajib dan bukan rahim, karena kita tidak tahu akan besok belum sampai, mungkin Muharram kita sudah kembali ke kubur Allah. Ya. Mari kita punya kesempatan kita bergerak. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan, ya, beberapa sanadnya sudah sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala al-faqih Abu La'id as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, hadisuna al-faqih Abu Ja'far, hadisuna Ali bin Ahmad, hadisuna Muhammad bin al-Fadil, hadisuna Abdullah bin Numair anil Amsh an Muslim al-Budain an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala. Diriwayatkan dari Abu La'id disamakan di Allah merahmatinya. Hadisnya kami berkata Abu Ja'far, kami berkata Ali bin Ahmad, kami berkata Muhammad bin Fadil, berkata Abdullah bin Numair dari Amr
Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Ibnu Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah berdua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam Asyura. Kata Nabi dan sabdanya, tidak ada hari yang begitu indah ketika seorang beramal adalah amal saleh kecuali satu hari yang Allah ahabbu ilallah, yang Allah sangat suka, yang paling dicintai Allah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayat, dari hari-hari ini, yakni ayyam Asyura, yaitu hari-hari yang berada di hari ke-10 di bulan Muharram. Lalu sahabat bertanya, wal jihad fi sabilillah ta'ala, wal jihad fi sabilillah ta'ala. Bagaimana apakah perjuangan berjihad jalan Allah? Tidak kecuali berjihad jalan Allah. Fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seorang yang kharaja bi nafsihi, yang mengeluarkan berjuang dengan jiwa. Wa malihi, berjuang dengan hartanya. Falam yarji'u min dzalika bi syai'in, dia tidak akan pulang sebelum dia berjuang habis sepanjang 10 hari ke-10, dan dengan harta dan jiwanya serta ibadah infak, apa yang kita miliki, tenaga, bantu orang, ya coba kesempatan harta kita di hari ke-10, jangan sampai terbuang, jangan sampai tidak bermanfaat. Ya, diriwayatkan qala al-faqih, seorang yang faqih rahimahullah ta'ala, semoga Allah beri rahmat kepadanya. Hadisun al-faqih Abu Ja'far, hadisun Muhammad ibn Adil, hadisun Muhammad ibn Mukhallad ibn Khalid, hadisun Yahya ibn Abi Katsir, hadisun Abdus Salam ibn Sulaiman al-Marzuq an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdal min ayyamil ashr, ila wala muslimunna fi sabilillah, qala wala muslimunna fi sabilillah illa rajulun aqar jawaduhu wa afru wajah wajhi, di riwayatin ukhra akhiru jawaduhu wa khariqun dimma. Jadi tidak ada satu hari yang sangat lebih dicintai Allah SWT, afdalu wa afdalu, dan lebih utama min ayyam Asyur, dari hari ke-10, ila dikatakan oleh semuanya fi sabilillah, tidak terkecuali dengan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam harta dan jiwanya. Ila rajulun jawadu wa afdal, yang berusaha habis-habisan untuk beramal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qala radhiyallahu ta'ala anhu, hadisun Nabi rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asu ilahi fadu'ahu faqala ma yaghlibu ala siyam hadhil ayyam qala babi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam musya'ir wa ayyam hajj, asallahu an yusrifni fi du'a'ihim, qala fa inna laka bi kulli yawmin tasumuhu ajrin ma mi'atin raqabatin wa mi'atin badalan wa mi'atin fars
عليها في سبيل الله فإذا كان يوم تروي فلك بها عدل ألف رقبة وعليه بدن وعليه فرس تحمل عليه في سبيل الله فإذا كان يوم أربع فلك عدل ألف رقبة. Jadi begitu indahnya seorang yang berpuasa di bulan Ashura Muharramnya, satu Muharram ya bisa juga bersandar mau ya bisa menempuh 1 tahun. Kalau puasa satu dalam 3 bulan kita hari 1 sampai 3 bisa sampai 9 bulan 10 puasa. Kenapa hebat di hari Ashura? Hari Ashura ini hari ke-10 di bulan Muharram. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pernah berada di Madinah, lalu kemudian bertemu ligo Yahudiyah, bertemu seorang Yahudi yang sedang berpuasa hari Rasul di Yaum Ashura di hari ke-10 di bulan Muharram. Lalu Nabi tanya, ya Yahudi, lima tasumu di hadil ayat, kenapa kamu berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram ini? Yahudi itu menjawab, nahnu awla bi Musa agrak Fir'aun dan najah min Fir'aun. Aku berpuasa di tanggal 10 Muharram untuk menghormati Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi menyatakan, ayuhan nasu qablaha wa ba'daha. Kalau itu kita puasa untuk membedakan Yahudi 9-10 atau 10-11 puasa. Itu. Nabi nahnu aula bi Musa minkum. Aku lebih menghormati, lebih mengagungkan Musa dibanding kalian. Ada apa yang terjadi? Terjadi bab Ashura, Yaum Ashura dan ke-10 di bulan Ashura, bulan Muharram. Di dalam diriwayatkan qala Faqih Abdullah As-Samarqandi rahimahullah taala hadisuna Al-Hakim Abu Hasan Ali ibn Husain As-Sardi hadisuna Abu Ja'far Ahmad bin Hatim hadisuna Yaqub bin Hind bin Jundub an Hamid bin Adam an Habib bin Muhammad an Abi an Ibrahim As-Sa'id an Maimun bin Mahran an Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma. Bukan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, qala berkata qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man shoma yaum Ashura minal Muharram a'tahu Allah ta'ala thawab asra ta'ala malakul. Kata Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang berpuasa di hari ke-10 bulan Ashura, bulan Muharram, a'tahu Allah ta'ala thawab asra ta'ala malakul. Maka Allah akan memberikan 10.000 pahala malaikat. Malaikat ibadah malaikat kita dapat. Coba 10.000 pahala asy'al 10.000 malaikat. Wa man sama yaum Ashura min al-Muharram utiya thawab 10 al-haji wal mu'tamar. Bahkan riwayatkan barang siapa yang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram, utiya thawab 10 al-haji, maka Allah memberikan balasan 10.000 pahalanya haji dan berumrah. Jadi pahala 10.000 pada haji dan umrah cuma sehari. Luar biasa. Lalu kemudian wa asrata al-syahid, dan mendapatkan 10.000 pahala orang yang mati syahid. Itu berpuasanya ada yang berpuasa, ada yang mati syahid, belum sabit. 10.000 kita baru 1 hari, mudah-mudahan luar biasa ya. Jangan lewat tahun sekali. Begitu mudahan bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian wabannas sahayadahu ala ra'sal yatim, barang siapa yang mengusap dengan tangannya ala ra'sal ya
Raksal yatim, rambut anak yatim, diusap-usap, dikasih senang anak yatim, kasih makan, kasih senang di hari ke-10 bulan Muharram. Ya, hari ke-10 Yaum Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajat. Maka Allah akan mengangkat tiap helai orang yang mengusap kepala anak yatim itu, diangkat derajatnya dari tiap rambut. Diangkat derajatnya Allah SWT. Ada lagi, wa man fattara mu'minan lailati Asyura faka'annama aftara 'indahu jami'i ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memberi makan, kata Nabi, barang siapa yang memberi makan orang-orang beriman, fattara mu'minan lailati Asyura, di malam hari, ya, di malam hari ke-10 di bulan Muharram, faka'annama aftara 'indahu jami'i ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan pahala seperti memberi makan semua umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Wa asba'u butunihim, dan mengenyangkan perut-perut mereka. Perut orang beriman, kasih makan. Biasanya kan orang 9-10 puasa, udah buka puasa itu udah makan, kasih makan. Kenyang panggil leher ke rumah sakit, kasih makan orang beriman, orang ibadah. Makan yuk, makan barang biasa, kita makan barang-barang makan yang enak. Dia bikin makanan apa yang kita mampu, kita kasih makan, dan makan mampan deh, makan kenyang, mampan deh, bikin deh itu malam luar biasa nih. Ya nggak berasa ini malam. Ini kan udah tanggal berapa? Udah tanggal 24, 25. Nggak berasa, ini lagi 2 mingguan ya. Udah bikin makanan yang makan deh, nggak terus kasih makan yang banyak, yang ibadah kasih. Sepertinya kita memberi makan semua umat Nabi Muhammad SAW. Oh. Apa pertanyaan para sahabat? Lalu sahabat menyatakan, mereka berkata, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yaum Asyura ala sa'iril ayyam. Sungguh begitu mulia, begitu senantiasa penuh dengan keutamaan Allah hari yang ada di hari ke-10 itu, hari Asyura, ala sa'iril ayyam, atas hari-hari yang ada yang selama setahun itu. Kata Nabi jawab, na'am, benar, hari ke-10 adalah hari yang paling begitu hebat, begitu mulia, begitu hebat dari hari-hari yang ada di dalam tahun. Kenapa itu hebat? Khalaqa ta'ala samawati wal ardh, karena Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi yaum Asyura, pada hari ke-10 di bulan Muharram. Jadi bumi langit diciptakan tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal jibala yaum Asyura wa khalaqal bahar yaum Asyura wa khalaqan nur wal qalam yaum Asyura wa khalaqa Adam yaum Asyura wa khalaqa Hawa yaum Asyura. Bumi, langit, lautan, gunung diciptakan pada 10 Muharram. Nabi Adam dan Siti Hawa 10 Muharram diciptakan. Wa khalaqal jannah, dan surga diciptakan 10 Muharram. Wa adkhiluhul jannah, maksudnya Nabi Adam ke dalam surga itu 10 Muharram yaum Asyura. Wa walada Ibrahim, ya, wa walida Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lahir pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Ya, wa najahullahu minan nar, masuk ke dalam api neraka Namrud, itu tanggal 10 Muharram. Ya, sehingga begitu masuk di dalam api, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya naruku ibadah wasalam ala Ibrahim, wahai api, dinginlah kalian, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Perintah Allah dalam Al-Quran, depan ada api, dalam panik, ya nar kuni ibadah wasalam alaina bismillah. Wahai api, selamatkan aku atas izin Allah, dinginlah engkau, selamatkan aku atas izin Allah SWT. Karena api adalah makhluk dalam panik. Oh, ya Allah,
Ya, Nabi Ibrahim keluar dari binang Raja Namrud, ya Allah, ibadah wassalamun ala Ibrahim. Wahai nar, wahai api, dinginlah kalian beri keselamatan kepada Ibrahim. Firman Allah. Jadi tidak sampai hari Asyura begitu hebat, bahkan ya wataba Allah ala Daud, diterima coba Nabi Daud ke-10 pada tanggal 10 Muharram. Ya, lalu kemudian waqafara dzambi Daud, lalu diampuni dosa Nabi Daud surah. Wa warada malaka Sulaiman dikembalikan ke kerajaan Nabi Sulaiman di hari ke-10 Muharram. Wa warada Isa, lalu kemudian Nabi Isa lahir pada hari ke-10 di bulan Muharram di Masyar. Wa rafa'allahu, dan diangkat oleh Allah ke langit, ya wa Isa ke Masyar. Ya, jadi Nabi Isa itu lahirnya pada tanggal 10 Muharram, diangkat ke langit di langit kedua. Nabi Isa ini ada di langit kedua. Ketika di surat Al-Mi'raj Nabi menyatakan summa al-saniyah, ketika aku berada di langit kedua, wa ana, dan aku bertemu dengan Yahya bin Zakaria wa Isa ibnu Maryam. Aku bertemu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa masih ada. Nanti Nabi Isa itu dalam kitab jadi Musawir ada yang menyatakan bahwa turunnya nanti Ulayat dengan Isa ibnu Maryam hakaman adalah ada hadis dikenakan turun Nabi Isa sebagai hakim yang mati berkosong sambil lalu kemudian wajibul hijir lalu binasakan, lalu kemudian di saat-saat kiamat, ya, lalu kemudian Nabi Isa datang untuk wayukasir jizyah wal qiyamus zakah. Yang ini kan Nabi Isa akan senantiasa membubarkan pajak dan meneruskan zakat. Kenapa wa'afi mas-sholat wa'ita'il zakat? Perintah Allah itu kan dirikan sholat dan keluarin zakat. Kalau Allah zakat, berbahagialah orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Waqad khabat dasar, tetapi celaka mereka yang menahan zakat. Kan perintah Allah kan wa iqamis shalah wa ita'il zakat. Tidak ada wa iqamis shalah wa ita'il jizyah. Keluar dirikan sholat, keluarkan pajak, keluarnya yang dikeluarkan adalah zakat. Selalu wajib keluarkan zakat, tapi jangan dikeluarkan zakatnya menunda-nunda zakat, celaka kepada Allah. Ini makanya nanti akhir zaman, hari kiamat ditegakkan semua zakat. Makmur umat Islam, setelah makmur baru kembali keadaan. Sudah tidak ada terjadi umat Islam, tidak ada semua baru terjadi kiamat. Wa yaumul qiyamah yaum Asyura kata Nabi, nanti akan terjadi hari kiamat pada tanggal 10 Muharram. Wa ma yunfiqu 'anil hawadith wa illa wahyuha. Di dalam Al-Quran surah An-Najm Allah berfirman, semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada merupakan hawa nafsu, melainkan dari wahyu Allah. Jadi apa yang diucapkan Nabi tidak tahu kapan terjadi kiamat. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, mata yaum sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi balik tanya, ya mal mas'ul an hayat dari sa'il, bukankah yang nanya lebih tahu dari yang ditanya? Tanya aku. Malaikat Jibril aja sering turun naik, sering ketemu Allah, nyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Gak tahu hari kiamat. Ditanya balik, apakah orang yang bertanya lebih tahu? Gak tahu. Malaikat
Idzan ya Rasulullah, alamatus sa'ah. Kalau gitu tanda-tandanya aja. Coba tandanya. Ketika nanti akan terjadi kegelapan 3 hari 3 malam, matahari terbit dari barat, lalu kemudian terbenam di timur, lalu turunnya binatang yang indah betul lalu kemudian tanda-tanda yang sukra itu terlihat ketika seorang pembantu melahirkan anak-anak majikan. Lalu bangunan itu selalu menonjol ke atas, bangun rumah tadi ke samping, adalah buat atas. Yang kecil kalau naik 4-5 lantai jadi luas, semua rumah gedung ke atas. Lalu kemudian hilangnya ilmu, nanti hilangnya mushaf dari Al-Quran selama 3 hari 3 malam gelap. Orang masuk ke rumah, lihat Quran sudah tak ada bacaan, kosong semua, menangis semua. Makanya sebelum dia hilang mushaf Iqra'ul Quran, karena Quran dia berkiamat lahu syafi'at ashabi. Baca Al-Quran, karena Quran itu nanti akan menjadi penyelamat kalian di hari kiamat. Jadi syafaat kita. Karena kalau kita lama buka Quran jadi tenang. Untuk Quran apa sudah. Jadi begitu hebatnya ya hari kiamat itu hari ke-10 bulan Muharram. Ya. Jadi hebat ya. Jadi puasa kita 9-10 atau 10-11. Ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tanyanya berkaitan dengan Tadi aku menyampaikan mengenai hubungan antara bulan Muharram dan anak yatim. Kenapa selalu dikaitkan itu antara bulan Muharram dan anak yatim? Nah, dua dulu. Yang pertama juga, yang kedua, kami sangat yakin dan percaya bahwa perkataan Rasulullah itu pasti terjadi gitu. Nah ini mungkin ramai di medsos, Instagram atau YouTube itu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1.500 tahun, 1.500 sampai Hijriah. Maksudnya apa gitu? Terima kasih dibanyak pencerahannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwa di dalam hadis yang kita baca ada riwayat Ibnu Abbas yang sahih, turun di hadis itu dan muttafaqun alaih dari Rasulullah sampai ke atas itu kesuatu hadis pertama ya, hadis sunnah terus berkata, orang-orang yang berkata itu orang-orang yang sehat, pokoknya yang memberi, yang menyampaikan riwayat. Jadi coba Ibnu Abbas bahwa siapa yang memuliakan anak yatim, musab dia punya kepala pada hari ke-10, karena hari 10 itu hari yang begitu mulia. Rafa'allahu ta'ala fi kulli sya'atin darajat. Nabi bersabda, tiap helai rambut akan diberikan, diangkat derajat di sisi Allah. Karena Nabi adalah abul yatama, bapaknya anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakada. Aku dengan anak yatim seperti dua jari telunjuk yang tidak bapak dipisahkan. Bil jabat wa farraja wal wusta wa farraja bainahuma. Tengah dan telunjuk tidak pernah terlepas hidup untuk anak yatim. Kenapa Rasulullah? Karena Allah udah Nabi itu udah turunnya wahyu dan berdialog. Inilah kemuliaan ketika anak yatim itu bagaimana memelihara anak yatim, menyenangkan anak yatim, memberi makan anak yatim. Itu dia bilang harga anak yatim karena hari setahun ini itu hebat ya, hari semua. Lalu kemudian bagaimana kerjanya hari kiamat? Banyak juga dalam hadis kalau dia umur 1.500 tahun, kan? Lalu kemudian juga kalau sudah berapa kelipatan nanti dari umur ahli betul Rasul ya, ke misalnya ke 50 ya, ada itu dua itu. Urusan hari kiamat ini urusan Allah SWT. Tanggal 10 Muharram Yaumul Jum'ah, tapi nggak tahu tahunnya kapan.
Belum ada yang tahu kapan hari kiamat. Merujuk dari jalan hadis-hadis ini, dikirakan ini. Tapi yang pasti nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Nah, tanda-tandanya nggak ada. Kalau sekarang nggak ada, tanda itu banyak. Ya terlalu wasiat itu bebas. Orang kauran sembarangan, ya kan? Bebas, ya kan? Ya melihat orang itu kauran dah kayak kita bebas ya. Baik di setahun di mana aja bisa bebas. Ya terlalu bebas. Ilmu itu udah ilmu agama kadang-kadang sudah terlalu jauh. Orang berbicara lain dengan ilmu udah kurang. Orang ya tanda-tandanya udah banyak kelihatan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lahan itu makin menyempit. Nanti juga yamsi nanti bermulia seorang yang berjalan tanpa alas kaki. Nanti semua pakai jam. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Ya orang pakai sepatu alas kaki. Lalu kemudian semua orang bawa handphone. Ini paling gampang bawa handphone kecil-kecil. Tukang sayur bawa handphone. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Ya makanya Nabi nyatakan la yaqumus sa'ah hatta yatakarramus zaman. Tidak akan datang suatu masa, akan datang suatu masa umatku belum datang hari kiamat, melainkan waktu telah diperpendek oleh Allah. Syahran kal-jum'ah wal-yawm wal-yawm-as-sa'ah. Akan terjadi satu bulan terasa satu minggu terasa satu hari terasa satu jam rasanya. Nah itu sudah dekat kata-kata dari kiamat. Udah dekat kan? Kita baru Jumatan kemarin, sekarang sudah mau Jumatan lagi. Akhir Jumat bukan rajin baik tahun dari tidak seperti kabarnya. Orang Jumat balik lagi gitu. Padahal penebus dosa, maka evaluasi Jumat itu terhadap amal-amal kita. Nah kita Jumat ya udah mau sholat, di situ jalan lagi. Padahal Jumat mengevaluasi kita. Jadi nggak berasa umur orang habis. Ya, maka kita manfaatkan waktu yang sempit ini ya. 24 jam kayak terasa sejam sekarang. Ya, kita duduk terpulang di sisa besok udah subuh lagi jalan lagi ya. Nggak berasa terlalu umur kita. Nggak tahu umur kita. Terkadang pakai sahih, motor pakai sahih. Kematian itu nggak ada pakai umurnya tinggi atau tua, muda, sehat, sakit, nggak ada. Kalau datang waktu itu walayu akhirullah nafsan tidak jajan dua Allah. Makanya baliru bi amali saleh. Kata Nabi, baliru bersegera kembali ke amal saleh. Kita nggak tahu. Dikasih harta orang begitu gembira ngaji. Orang ada yang baru dia senang habis. Ada orang sakit-sakitan masih banyak umur. Kita bersyukur pada Allah masih dikasih nikmat umur. Kita nggak tahu kapan hari kiamat itu. Yang jelas ada hadis tanggal 10 bulan Muharram hari Jumat. Tapi tahunya Allah Allah. Yang penting kita bertemu hari kiamat itu dahsyat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya inna zalzalatis sa'ah kullu murdi'at arba'at. Sebuah goncangan hari kiamat itu begitu dahsyat sehingga anak-anak yang mesti lepas dari susuannya. Terjadi tabrakan langit sama bumi, air laut naik. Allah dahsyat itu. Orang beriman insyaallah akan bertemu dengan dia. Ini apa orang dari kiamat? Tidak. Makanya kalau udah ada orang beriman baru terjadi kiamat. Kalau masih ada anak yang mengucapkan pada ngaji suara pun Allah, itu insyaallah masih terus. Ya jadi ya tahu itu buyutiku bijilawatil Quran. Terakhir rumah anak-anak dulu
biasa kemudian manfaatkan. Nah kita jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu dari dosa. Karena istighfar ini bisa katakan rezeki. Allah ampuni dosa, dikasih rezeki. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ya kita istighfar terus kan. Istighfar ada rezeki karena kita jalan motor-motor, kotek-kotek itu dosa mata ada, dosa kaki ada. Ya kan? Al-insan harus kotor manusia tak terluput dari dosa. Makin hebat teknologi, makin banyak dosa. Mata lebih hebat. Bahaya kita ibadah karena kita banyak dosa. Kebalikan dari kita ini dia luar biasa. Handphone ini kadang merusak mata kita. Buang waktu dengan terlepas buka Quran. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dari kita berdoa dari muncul ulang-ulang apa ya? Padahal ini handphone baca sampai raya. Tak berkata, dia enak dilihat, dapat dia dari hasilnya. Kita rugi habis pulsa, ini habis waktu. Ya Allah tak tahu hidup kita besok hidup bulan memandang nafsu, mana tak sibuk. Dan Allah tak tahu besok apa masih hidup. Ya, insyaallah. Berbakat berkasihan, wahdi terus dan bermacam-macam kita berkasihan. Ngomong apa sih dengan terjadi? Selamat berbahagia tahun baru, beraya tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita dan keluarga kita, sarapan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu berpegang pada hukum-hukum Allah dan selalu yakin kepada Allah dan Rasulnya, terus berjuang di jalannya dengan berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senantiasa tidak akan takut akan celah-celah orang yang celah sebagai firman Allah walau jadalah kalau berjalan dan mereka tidak akan takut akan celah-celah orang yang celah berjalan kecamatan kembali sa'adah maka kita berjalan bermajid wa abid nabi sallallahu terjadi subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.